Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Michelle Kerin. Saya mahasiswi semester 5 jurusan manajemen di Trisakti School of Management. Nah, hari ini saya akan menjadi mentor kalian dalam mata kuliah Ekonomi Mikro periode UAS. Yang akan saya bahas yaitu ekonomi mikro di bagian esai terutama hitungan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sebelum teman-teman mengerjakan UAS nanti, yaitu teman-teman membaca perintah soal. Kalau misalnya sistemnya belum berubah, di dalam ekonomi mikro, terutama bagian hitungan, itu ada soal wajib dan soal pilihan, teman-teman. Nah, soal wajib ini adalah soal yang wajib teman-teman kerjakan, sementara soal pilihan itu adalah teman-teman memilih satu soal untuk dikerjakan. Kalau belum berubah ya, satu soal yang teman-teman pilih dari soal-soal yang tersedia. Kebetulan di sini ada dua soal teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih mau soal nomor 2 atau soal nomor 3 yang ingin dikerjakan. Nah, untuk nomor satu itu wajib teman-teman kerjakan. Seperti itu ya. Nah, karena saya mentor hari ini, maka saya akan menjelaskan ketiga-tiga soal tersebut. Jadi saya tidak memilih salah satu ya, jadi semua akan dibahas. Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari soal hitungan wajib terlebih dahulu. Mac and Cheese merupakan satu-satunya perusahaan yang membuat pasta di Bekasi. Dalam memasarkan pastanya, akan dilakukan perbedaan harga jual pada dua mall yang terkenal, teman-teman. Fungsi permintaannya itu untuk yang pertama, yaitu mall BTC, Q1 sama dengan 20 min 0,2 P1. Untuk mall Metro, Q2 sama dengan 6 dikurang 0,1 P2. Struktur biayanya yang dihadapi oleh mac and cheese itu adalah TC sama dengan 20Q ditambah 10, di mana Q ini adalah Q1 ditambah dengan Q2. Berdasarkan informasi di atas, tentukanlah. Nah, di sini kita mulai kerjain. Tingkat harga dan kuantitas produk dari masing-masing pasar apabila melakukan kebijakan diskriminasi harga. Oh, berarti yang diminta itu P, price, dan juga Q atau kuantitinya bila melakukan diskriminasi harga seperti itu. Nah, teman-teman, di sini tuh aku memberitahu bahwa yang biru-biru itu adalah langkah yang harus teman-teman lakukan, ya. Nah, untuk diskriminasi harga, langkah pertama apa? Ubah dulu Q sama dengan menjadi P sama dengan. Nah, di sini kan ada Q sama dengan 20 min 0,2 P. Kemudian metro 6 dikurang 0,1 P. Nah, dua-dua ini harus teman-teman rubah menjadi P sama dengan, karena kan dia bentuknya masih Q sama dengan. Kita ubah nih jadi P sama dengan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman pindah ruas. Q sama dengan 20 dikurang 0,2 P1. Ini dari soal ya. Kemudian teman-teman pindah ruas. 0,2 ini teman-teman pindah ke kiri menjadi positif. Kemudian Q di sini menjadi negatif ya. Jadi P1 sama dengan 100 min 5Q. Sehingga ubah Q menjadi P yang tadinya Q sama dengan 20,0,2 P menjadi P sama dengan 100 min 5Q. Oke, teman-teman pahami dulu. Oke, baru kita lanjut ke mall yang metro. Nah, untuk mall metro itu Q sama dengan 6 min 0,1 P2. Ini ada di soal ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pindah ruas saja. Minus 0,1 P pindah ke kiri menjadi positif. Dan Q di sini yang positif pindah ke kanan menjadi minus Q. Ya, sehingga P2 sama dengan 60 min 10Q. Nah, dari mana Ci 60? Dapatnya dari 6 dibagi 0,1. Jadi 60. Kemudian Q di sini kan 1. 1 dibagi 0,1 ya berarti 10Q. Begitu juga dengan yang P1 teman-teman. 20 dibagi 0,2 itu sama dengan 100. Kemudian Q di sini kan 1, 1Q. 1 dibagi 0,2 sama dengan 5Q. Seperti itu. Sehingga Q yang ada di soal itu bisa menjadi P sama dengan.
Artinya langkah satu berhasil kita lakukan ya teman-teman. Q sama dengan menjadi P sama dengan. Oke, selanjutnya kita ngapain? Yang kedua adalah kita mencari TR dan juga TR aksen. Nah, kita mulai dulu TR dan TR aksennya dari mol BTC. TR itu rumusnya apa sih, Ci? TR itu rumusnya adalah P dikali Q. Apakah akan selalu seperti itu, Ci? Ya, TR itu rumusnya akan selalu P dikali Q. Nah, P-nya kan tadi kita sudah dapat ya di langkah pertama ini. P sama dengan 100 min 5Q. Tinggal kita masukin deh. 100 min 5Q dikali dengan Q. Di sini Q-nya kan belum didefinisikan, sehingga kita tulis aja deh Q, kayak gitu. Terus 100 dikali Q sama dengan 100Q. Minus 5Q dikali Q sama dengan minus 5Q kuadrat. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa TR itu akan sama, TR aksen itu sama dengan MR. Nah, sekarang kita cari deh TR aksennya atau si MR-nya ini berapa sih? Nah, kita lihat TR-nya berapa? 100Q ditambah 5Q. Oh, berarti turunan dari sini. 100Q turunannya adalah 100. Minus 5Q kuadrat berarti turunannya adalah 10Q. Kalau teman-teman lupa bagaimana cara menghitung turunan, teman-teman tinggal gini aja. Pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1. Pangkat pindah ke depan maksudnya gimana, Ci? 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Terus pangkat dikurang 1. 2 dikurang 1 berapa? 1. Berarti 10Q pangkat 1. Tapi kan pangkat 1 tidak perlu ditulis. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke mall yang metro. Tadi udah mall BTC, sekarang mall metro. Sama aja teman-teman langkahnya. Yang pertama, TR2 sama dengan P kali Q. Seperti biasa ya, TR itu rumusnya P dikali Q. P-nya berapa? 60 min 10Q. Dari mana, Ci? Tadi kan kita sudah buat di langkah pertama, yaitu P sama dengan 60 min 10Q. Terus karena Q-nya belum didefinisikan, lalu kalikan saja dengan Q. 60 min 10, Q dikali Q. 60 dikali Q sama dengan 60Q, min 10Q dikali Q sama dengan min 10Q kuadrat. Seperti itu. Nah, ingat lagi bahwa TR aksen itu sama dengan MR. Kita cari TR2 aksen. TR2 aksen sama dengan MR sama dengan turunan dari 60. Turunan dari 60Q, 60. Kemudian turunan dari 10Q pangkat 2 sama dengan 20Q. Seperti biasa, 2 kali 10, 20, 2 dikurang 1, 1. Berarti 20Q pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Oke, paham? Pahamin dulu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu memasukkan MR sama dengan MC. Nah, tadi kan kita udah dapat nih, MR dari si BTC itu adalah sekian, 100 dikurang 10Q. Kemudian kita masukin deh, 100 dikurang 10Q sama dengan 20. Nah, 20 ini dari mana, Ci? Dari sini, perhitungan TC. TC itu kan sama dengan 20Q ditambah 10 ya. Dari mana, Ci? Dari soal ya. Nih, di soal itu ada nih. Nah, 20Q ditambah 10. Ini TC. Kemudian kita tinggal cari deh turunannya berapa. Turunannya 20Q ditambah 10, turunan 20Q berapa? 20. Kalau 10 turunannya berapa? 0. Ya udah. Berarti turunan dari 20Q plus 10 adalah 20. Oke. Nah, baru deh kita 100 dikurang 10Q sama dengan 20. Nah, ini tinggal pindah ruas sehingga dapatlah Q-nya sama dengan 8. Nah, untuk P-nya itu teman-teman masukkan ke ini teman-teman, ke P sama dengan. Nah, di sini kan P sama dengannya ada 100 min 5Q. Nah, masukin dia ke sini, 100 dikurang 5Q. Berarti 100 dikurang 5Q. Nah, Q di sini kan kita udah dapat 8. Berarti 100 dikurang 5 dikali 8. Sama dengan P sama dengan 60. Oke, berarti Q sudah dapat, P sudah dapat untuk mol BTC. Sama kok teman-teman caranya untuk metro. MR sama dengan
MC. MR-nya berapa? 60 dikurang 20Q. Dari mana? Yang kita sudah hitung tadi di langkah kedua. Ini. 60 min 20Q. Lalu, teman-teman disama denganin dengan MC. MC-nya tetap sama ya, 20. Baru tinggal pindah ruas, dapatlah Q sama dengan 2. Kemudian untuk P-nya itu sama dengan 60 dikurang 20 dikali Q. Tapi Q di sini sudah didefinisikan yaitu 2. Berarti 60 dikurang 20 kali 2 sama dengan 40. Sorry, ini harusnya, ya, betul ya. Nah, untuk ini itu didapat dari 60 dikurang 10. Maaf, kayaknya aku ada salah tulis. Harusnya ini 10. Ini juga harusnya 10. Nah, betul. Ini baru benar. Oke. Dapatnya dari mana? Dari persamaan ini ya, teman-teman. P sama dengan. Tinggal kita masukin, baru kita substitusikan deh. 2 ini menjadi Q. Kemudian P sama dengan 40. Nah, Q dan P untuk masing-masing mol sudah dapat. Untuk BTC, Q sama dengan 8, P sama dengan 60. Untuk Metro, Q sama dengan 2, dan P sama dengan 40. Sekarang kita lihat deh, besarnya keuntungan total produsen apabila melakukan, oh ya, maaf, berarti tadi udah dapat ya, harga dan juga kuantitasnya udah dapat. Nah, harga sama kuantitasnya berapa? Ya ini teman-teman, Q sama dengan 8, P sama dengan 60. Terus untuk Metro, Q sama dengan 2, dan P sama dengan 40. Berarti yang A sudah terjawab ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke yang B. Yang B itu ditanya, hitunglah besarnya keuntungan total produsen apabila melakukan diskriminasi harga. Oh, dia nanyanya keuntungan. Kalau keuntungan kan berarti laba ya. Laba itu rumusnya TR min TC. Tapi karena ini TR-nya ada 2, ada mol Metro dan mol BTC, jadi kita jumlahin deh kedua-duanya. TR1 60 dikali 8, TR2 40 dikali 2. Nah, dapat dari mana, Ci? Dari sini loh. P dikali Q 60 kali 8. Kalau yang TR2 40 dikali 2. Dikurang dengan 20 dikali 8 tambah 2 ditambah 10. Nah, 8 tambah 2 ini adalah Q1 ditambah dengan Q2. Kenapa harus dijumlah, Ci? Karena di soal diberitahu bahwa Q yang ada di sini itu adalah Q1 ditambah dengan Q2. Oleh karena itu, 8 sama 2 harus kita jumlah. Oke. 8 sama 2 kita jumlah, baru kita tambah dengan 10. 560 dikurang 210 sama dengan 350. Oke, berarti labanya ketika melakukan diskriminasi harga adalah sebesar 350. Oke, sekarang kita ke yang C. Yang C ini hitunglah tingkat harga, kuantitas, dan besarnya keuntungan apabila tidak melakukan diskriminasi harga. Ini sama teman-teman kayak yang tadi, cuman bedanya ini tuh tanpa adanya diskriminasi harga. Berarti yang diminta tetap P, terus diminta juga Q-nya seperti biasa, seperti yang A tadi, seperti itu ya. Nah, kayak biasa, yang biru ini adalah langkah yang harus teman-teman ikuti. Jumlahin dulu Q1 dan juga Q2-nya. Q1 dan Q2. Q1-nya berapa? Kita lihat di soal ini. Q1-nya adalah ini, yang BTC, dan Q2-nya adalah mol Metro. Kita jumlahin deh kedua-duanya. Sehingga 20 dikurang 0,2P ditambah dengan 6 dikurang 0,1P. Sehingga jawabannya adalah 26 min 0,3P. Oke, langkah 1 selesai. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu mengubah Q menjadi Q sama dengan menjadi P sama dengan. Nah, di sini kan Q sama dengannya 26 min 0,3P dari sini. Nah, P-nya itu sama dengan tinggal pindah ruas aja teman-teman. Kayak biasa, kayak yang tadi udah aku jelasin ya. 0,3P pindah ke sini, Q pindah ke kanan, baru dibagi.
Sehingga dapatlah P sama dengan 86,67 minus 3,33 Q. Oke, sudah. Setelah itu teman-teman mencari TR dan juga TR aksen. TR-nya itu masih sama rumusnya, P dikali Q. P-nya dari mana? Dari sini. 86,67 dikurang 3,33 Q dikali dengan Q. Oke, tinggal 86,67 kali Q, 86,67 Q. Minus 33 Q dikali Q sama dengan minus 3,33 Q kuadrat. Ingat bahwa TR aksen itu sama dengan MR. Kita cari deh TR aksen sama dengan MR. Turunan daripada TR. 86,67 turunannya adalah 86,67 ya, Q. Kemudian 3,33 Q kuadrat turunannya adalah 6,66. Caranya gimana, Ci? 2 kali 3,33 baru 2 dikurang 1. Pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1. Sehingga 6,66 Q. Baru deh kita masukin MR sama dengan MC-nya. Ingat, TC-nya masih sama ya. Sorry, ini aku tipe. TC sama dengan 20Q tambah 10, kemudian TC aksen sama dengan MC, yaitu 20, turunan daripada ini teman-teman, 20Q turunannya 20, 10 itu 0 turunannya, jadi TC aksen atau si MC-nya adalah 20. Sehingga MR sama dengan MC, yaitu 86,67, yaitu ini nih si MR-nya, disama dengan ini dengan MC, yaitu 20. Kemudian setelah pindah ruas, hasilnya adalah Q sama dengan 10,01. Kemudian P itu sama dengan 86,67 dikurang 3,33 dikali 10,01. P ini dari mana teman-teman? P ini dari yang udah kita cari di langkah kedua. Nah ini ya, tinggal Q-nya ini teman-teman ganti dengan 10,01 ya, yang ada di sini. Sehingga dapat Q-nya sama dengan 10, P-nya sama dengan 53. Nah, kemudian menentukan laba maksnya. Bagaimana cara menentukan laba maksimal? Seperti biasa, TR dikurang TC. TR-nya sekian ya, tinggal dikali P dengan Q. Karena rumus TR itu adalah P dikali Q. Kemudian dikurang dengan TC-nya. 20 dikali 10,01 ditambah 10. Hasilnya adalah 323,7004. Nah, kalau ditanya nih sama gurunya, dosennya teman-teman, lebih baik menggunakan diskriminasi atau tanpa diskriminasi, teman-teman? Ayo jawab dulu dalam hati. Oke, jawabannya itu lebih baik dengan menggunakan diskriminasi. Kenapa, Ci? Karena dengan diskriminasi, laba maksimal itu bisa mencapai 350. Sementara kalau tidak menggunakan diskriminasi harga, labanya hanya cuma 323.000. Oke. Jadi, kalau ditanya sama dosen teman-teman, kesimpulannya lebih baik menggunakan diskriminasi harga karena menghasilkan laba maksimal yang lebih tinggi. Oke, itu ya kesimpulannya kalau dosennya teman-teman tanya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kan hitungan pilihan. Jadi teman-teman boleh pilih deh antara nomor 2 atau nomor 3 ya. Tapi aku mau jelasin dua-duanya. Nah, kita baca dulu soalnya. Diketahui fungsi permintaan pasar atas suatu jenis barang diperlihatkan dengan persamaan seperti ini. Ya, QD sama dengan 2000 dikurang 5P. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 500 ditambah 5P. Jika bentuk pasar yang dihadapi Nando itu sebagai salah satu produsen penghasil barang itu adalah pasar persaingan sempurna, sementara fungsi biaya yang dihadapi Nando adalah TC sama dengan sekian dari semua produsen di pasar, maka tentukanlah tingkat harga yang harus dilakukan sama Nando, yang digunakan oleh Nando, serta jumlah yang harus dihasilkan supaya tercapai keuntungan maksimum. Oh, berarti dia nanya P-nya berapa dan Q-nya berapa.
supaya tercapai keuntungan maksimum. Kemudian tentuin juga dia itu mengalami kerugian atau keuntungan dan berapa sih jumlahnya, kayak gitu. Nah, ini langkah pertamanya adalah teman-teman mencari harga atau P dan jumlah atau Q, price atau kuantitinya ya. Nah, dengan cara apa? Teman-teman buat dulu persamaan QD sama dengan QS. QD-nya berapa? QD-nya itu 2000. Nih dari sini ya teman-teman. Dari soal ya. Kita tinggal comot aja. Yang ini juga kita comot aja ya. 2000 dikurang 5P sama dengan minus 500 ditambah 5P. 2000 ditambah 500-nya ini pindah ruas. Kemudian ini juga pindah ruas ke sini menjadi 2500 sama dengan 10P. Sehingga P atau harganya sama dengan 250. Kemudian teman-teman substitusikan. Nah, ini nih yang suka salah teman-teman. Substitusinya itu jangan dimasukin ke dalam persamaan yang lain-lain. Tapi masukkanlah substitusi ini ke persamaan yang ada di soal, yakni ini ya. Boleh ini, boleh juga yang QS, karena kan QD sama dengan QS. Tapi karena aku males nih ketemu minus ini, jadinya aku pakai yang ini ya. Tapi kalau mau teman-teman pakai ini nggak masalah karena hasilnya akan sama ya untuk substitusi. Kemudian 2000 dikurang 5P, 2000 dikurang 5 dikali 250. 250 ini adalah P-nya ya yang udah kita dapetin. Kemudian Q sama dengan 750. Oke, udah dapet deh nomor 1 sudah selesai. Kita udah dapet P-nya berapa, kita juga udah dapet Q-nya berapa. Nah, sekarang kita tuh tinggal cari tahu dia tuh untung apa rugi. Caranya gimana? Ya, masukin aja ke rumus laba maks. Laba maks itu apa? TR min TC. TR-nya udah ketemu nih. P dikali Q, 250, si P-nya dikali Q, 750. Dikurang dengan, nah ini dari mana, Ci? Ini dari soal ya. Nah, dari sini nih, dari soal, tinggal teman-teman ganti aja Q-nya dengan 750. Udah dapet deh, aku dapat hasilnya minus 169.500. Dan karena dia negatif, makanya dia terjadi kerugian. Berapa kerugiannya? Sebesar 169.500. Berarti untuk jawaban A dan jawaban B sudah terjawab ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita ke nomor yang paling terakhir, yaitu nomor 3. Nah, di sini itu teman-teman fill in the blank aja ya. Jadi teman-teman itu disuruh untuk mengisi tabel-tabel yang kosong gitu ya. Jadi benar-benar soalnya seperti ini ya. Tapi yang merah-merah ini nggak ada ya ceritanya nih. Jadi kurang lebih soalnya seperti ini ya. Sebentar aku hapus dulu. Bentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini deh teman-teman soalnya. Jadi benar-benar kosong melompong-pong banget gitu ya. Dah, cuman kayak gini doang soalnya. Cuma sampai sini. Nah, ini yang bawah ini adalah cara-cara yang sudah aku sediain untuk teman-teman lebih mempermudah teman-teman. Seperti itu ya. Jadi soalnya tuh cuma nomor 3 sama tabel ini. Udah selesai. Oke, sekarang kita kerjain dulu nih. Aku udah buat langkah-langkahnya. Seperti biasa, aku tuh selalu buat langkah-langkah supaya tuh teman-teman tahu, oh ini datang angkanya dari sini ya. Oh ini ya cara-caranya. Oh ini step by step-nya ya gitu. Jadi teman-teman tuh belajarnya terstruktur. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu kerjakan dulu TFC. Nah, ini kita kerjain dulu ini. Nah, kita dapetin angka ini dari mana? Aku udah tulis dapat dari keterangan soal karena dia fix atau tetap maka tidak berpengaruh terhadap unit produce. Oke. Nah, di sini kan dikasih tahu biaya tetapnya adalah 200 dan biaya variabel per unitnya adalah 60. Oh, biaya tetapnya 200. Oke, berarti TFC-nya itu 200 semuanya.
mungkin teman-teman bingung, "Loh Ci, kenapa, biaya tetap itu 200 semua Ci, dari jumlah barang 0 sampai jumlah barang 6?" Karena gini teman-teman, aku mau kasih sedikit penjelasan bahwa fixed cost ya, fixed cost itu atau biaya tetap itu tidak mempengaruhi unit yang diproduksi ya. Nah, misalnya gini, contoh dari fixed cost itu misalnya teman-teman sewa ini ya, sewa misalnya teman-teman memproduksi pulpen ya, pulpen, terus teman-teman itu bayar uang kiosnya. Nah, misalnya, teman-teman bayar ke misal 500.000 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman tidak memproduksi pulpen, apakah, kalian harus tetap bayar uang kios, uang sewa kios? Iya, tetap gitu ya. Jadi, walaupun kalian nggak memproduksi pulpen, walaupun kalian produksinya banyak, walaupun kalian diambang bangkrut, ya aku tetap kamu harus bayar. Kalau kamu pakai kios aku, ya berarti kamu harus bayar gitu loh. Jadi ibaratnya, biaya fixed cost itu adalah biaya yang, benar-benar tidak berpengaruh atau tidak ada kaitannya dengan unit yang kita produksi. Mau kalian nggak produksi kek, mau kalian produksi cuma 1 biji, atau misalnya mau kalian produksinya lagi banyak-banyaknya, kalian harus tetap bayar uang sewa kios, dan uang sewa kios itu biasanya setiap bulan itu akan sama. Kayak kalian bayar ini aja, bayar uang kos, nah kos-kosan. Nah itu kan kalian setiap bulan bayarannya sama kan, nggak mungkin bulan ini 500, bulan depan 700.000 kan nggak mungkin. Jadi dia fix, artinya dia tetap, seperti itu. Mau berapapun jumlah barang yang teman-teman produksi, dia akan selalu fix, dia akan selalu tetap, seperti itu ya. Kalau variabel itu gimana, Ci? Variabel itu dia mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Nah, yang kedua itu aku lihat langkahnya itu adalah kita kerjakan TVC. Di mana biaya variabel itu dikalikan dengan quantity. Nah, di sini dikasih tahu teman-teman, biaya variabel per unitnya adalah 60. Oke, berarti kita tinggal kalikan 60 dikali 0, 0 ya, 0. Kemudian 60 nih, 60 dikali dengan 1, 60. Kemudian 6 kok 6 dong? Oke, 60 dikali 2 sama dengan 120. Kemudian 60 dikali dengan 3 yaitu 180. Kemudian 60 dikali 4 sama dengan 240. Terus 60 dikali 5 sama dengan 300. Kemudian 60 dikali 6 sama dengan 360. Artinya teman-teman, semakin banyak jumlah barang yang teman-teman hasilkan, berarti total variable cost-nya atau biayanya itu akan semakin besar juga ya. Contohnya tuh apa sih Ci kalau variabel? Ya kayak misalnya kalau misalnya tuh kalian beli pulpen gitu ya, memproduksi pulpen. Nah, kalau misalnya kalian memproduksi 5, berarti tintanya harus, misalnya tintanya tuh harus 100. Nah, kalau misalnya kalian produksi 6, berarti tintanya harus berapa. Artinya, jumlah yang kalian produksi ini punya korelasi atau punya hubungan dengan biaya yang akan kalian keluarkan. Itu adalah total variable cost, seperti itu. Atau misalnya biaya, menggaji upah dari buruh misalnya. Nah, kalau buruhnya itu berhasil membuat 10 barang, masa iya kita cuman kasih 1 juta? Kalau misalnya dia memproduksi 20 barang, masa iya kita cuman kasih 1 juta? Kayak gitu. Jadi paham nggak ya, teman-teman maksud aku? Gini, nggak mungkin teman-teman memproduksi 3 barang, misalnya 3 barang teman-teman dikasih uang 800.000. Nggak mungkin teman-teman memproduksi 20 barang dikasihnya 800.000 juga, kan nggak mungkin kan? Kayak gitu. Jadi artinya semakin banyak barang yang dihasilkan, berarti semakin banyak juga biaya yang teman-teman keluarkan, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita mengerjakan TC. Nah, TC itu apa rumusnya? Total fixed cost ditambah dengan total variable cost. 200 ditambah 0 sama dengan 200. Wah, kita udah bener nih. Ini kan ada di soal yang hitam.
Terus 200 tambah 60 sama dengan 260. Wah, kita udah benar. Kita sekarang selanjutnya mengerjakan TC yang kedua. Maaf, ini terlalu besar, kenapa ya? Bentar ya. Oh, mungkin aku besarin lagi. Nah, bentar ya. Dah. Nah, kemudian 200 tambah 120 sama dengan 320. Kemudian 200 tambah 180 sama dengan 380. Kemudian 200 tambah 240 sama dengan 440. 200 tambah 300 sama dengan 500. Udah deh, coba kita tes 200 tambah 360 sama dengan 560. Oke, selanjutnya kita mengerjakan apa? Oh, TC tadi sudah. Sekarang kita mengerjakan AVC, AVC ya, Average Variable Cost. Oh, berarti ini dilewatin teman-teman. Berarti ini dilewatin ya sama aku ya. Tapi bukan aku sengaja melewatkan, emang harus dilewatin karena untuk dapetin AC itu butuh data dari AVC. Nah, AVC-nya kita kerjain dulu. Apa rumus AVC? AVC itu adalah VC per Q. Oke, delta FC per Q. FC per Q. FC-nya berapa? FC-nya di sini 0. Q-nya berapa? 0. 0 dibagi 0. Sebenarnya 0 dibagi 0 tidak terdefinisikan ya. Oke. Oke, sebenarnya 0 bagi 0 tuh tidak terdefinisikan, bukan 0. Tapi kalau misalnya mau tulis 0 atau strip aja kali ya. Aku tulisnya strip aja deh, karena dia tidak terdefinisikan. Kalau teman-teman coba di kalkulator juga 0 dibagi 0 itu terjadi kesalahan biasanya. Oke, selanjutnya itu FC dibagi Q, ingat 60 dibagi 1, 60. Coba kita lihat, oke. Kemudian 120 dibagi 2, 60. Coba kita lihat, oke. Selanjutnya 180 dibagi 3, 60 juga. Selanjutnya 240 dibagi 4 sama dengan 60 juga. Nah, oke, karena ini udah 60 semua, berarti sampai bawah juga dia 60. Oke, berarti AVC sudah dapat ya, teman-teman. Langkah kelima selesai. Sekarang kita langkah keempat selesai. Sekarang kita mengerjakan langkah kelima, yaitu AC-nya. Nah, AC rumusnya apa? AFC ditambah AVC. Kita lihat, ada nggak tabel AFC? Oh, tidak ada teman-teman, adanya AVC. Ya udah, berarti kita pakai cara lain, yaitu FC dibagi Q. Karena kan sama aja, kalau dapetin AFC, FC dibagi Q. Berarti kalau AFC, berarti FC dibagi Q. VC dibagi Q, yang ini FC dibagi Q. Oke. FC dulu dibagi Q, FC-nya berapa? Nih, 200 dibagi 0, 0. Ya kan? 0 ditambah AVC-nya berapa? 0, berarti tidak terdefinisi, berarti 0. Oke. Kemudian 200 dibagi 1 berapa? 200. Kemudian 200 tambah 60, 260. Kemudian 200 bagi 2, 100. 100 ditambah 60. Sorry. Kok aku malah isi di sini ya? Oke, bentar. Aku salah ngisi. Sorry. Sorry, kayaknya aku salah isi. Harusnya aku isinya di sini. Nah, sini. Sorry ya, teman-teman. Udah siang. Halu deh jadinya. Oke. Terus ini FC, TFC dibagi Q sama dengan 200 bagi 1, yaitu 200. Kemudian 200 ditambah 60 sama dengan 260. Kemudian 200 dibagi 2 itu sama dengan 100. 100 ditambah 120 sama dengan 220. Sorry. Ditambah 200 dibagi 2 kan 100.
100 ditambah oalah, ditambah AVC ya, ditambah AVC sama dengan 60. Oke, berarti 200 dibagi 2 sama dengan 100, 100 ditambah 60 sama dengan 160. Kemudian 200 dibagi 3 itu kan sama dengan 66,67 ya. 66,67 aku buletin jadi 67. 67 ini kita jumlah dengan 60. Oke. 127. Ingat ya teman-teman, jangan salah kayak aku, ditambahnya sama AFC, bukan TVC, tadi aku salah. Kemudian, selanjutnya itu TFC 200 dibagi 4, 200 bagi 4 kan 50 ya. 50 ditambah 60 berarti 110. Oke, kemudian 200 bagi 5, 40. 40 tambah 60 sama dengan 100. Kemudian 200 kita bagi dengan 6, itu hasilnya 33,33, aku buletin jadi 33. 33 ditambah 60 sama dengan 93. Oke, AC-nya selesai. Oke, berarti langkah kelima udah selesai. Sekarang kita kerjakan MC. MC rumusnya apa? Delta TC dibagi delta Q. Oke, delta TC dibagi delta Q. Delta TC. TC-nya itu kan 200. 200 dikurang delta atau sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kan nggak ada. Berarti 200 dikurang 0 dibagi 0 dikurang 0. Berarti hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita lagi yang deltanya, delta yang kedua, yang delta jumlah barang pertama, yaitu 260 dikurang 200, yaitu 60, dibagi dengan 1 dikurang 0, yaitu 1. Berarti 60. Oke, selanjutnya 320, aku sambil buka kalkulator juga di sini. 320 dikurang 260 sama dengan 60 dibagi dengan 2 dikurang 1, yaitu 60. Kemudian 380 dikurang 3 dikurang 2, dibagi 3 dikurang 2, yaitu 1. Bentar. Delta TC ya, 380 dikurang 320 yaitu 60, 60 dibagi 3 dikurang 2, yaitu 1 sama dengan 60. Kemudian 440 dikurang 380 yaitu 60, 60 dibagi 4 dikurang 3 yaitu 1, berarti 60. Oke, sampai bawah ya teman-teman, 60 juga. Nah, jadi intinya delta TC itu adalah tahun kedua dikurang dengan tahun pertama. Kalau tahun pertama dikurang dengan tahun atasnya, tapi tahun atasnya tidak ada, kita asumsikan saja 0 gitu ya. 260 dikurang 200, 100 dikurang 0, 1 dikurang 0 gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 6, yaitu mengerjakan TR. Oke, TR itu rumusnya apa? TR itu rumusnya adalah P dikali Q. P-nya berapa? 0 atau harganya 0, Q-nya 0. Berarti 0 kali 0, 0. 0. Nah, terus 100 dikali 1, 100. 120 dikali 2, 240. Kita lihat. Oke, kemudian P kali Q, 140 dikali 3 sama dengan 520. 420, sorry. 150 kali 4 sama dengan 600. Kemudian 175 dikali 5 atau P dikali Q sama dengan 875. 200 kali 6 sama dengan 1200. Oke. Selanjutnya terakhir kita mengerjakan, enggak terakhir ding, masih ada satu lagi.
itu adalah delta TR dibagi delta Q. Sama teman-teman, kayak si MC punya. Delta itu berarti dikurangin sama yang tahun sebelumnya atau yang atasnya gitu ya. MR. Oke, MR. MR di sini delta TR dibagi delta Q. Delta TR-nya itu 0 dikurang 0, berarti di sini 0 ya. Oke, 100 dikurang 0, 100. 1 dikurang 0, 1, berarti 100. Oke, kemudian 240 dikurang 100 sama dengan 140. 140 dibagi 1, 2 dikurang 1 kan 1, berarti 140. Oke, kemudian 420 dikurang dengan 240, yaitu 180. 3 dikurang 2 sama dengan 1, berarti 180 dibagi 1 sama dengan 180. Kemudian 600 dikurang dengan 420 sama dengan 180 juga. Kemudian 4 dikurang 3 sama dengan 1, berarti 180 dibagi 1 sama dengan 180. 875 dikurang dengan 600, yaitu 275. 875 dikurang 600 atasnya, yaitu 275. 275 dibagi 5 kurang 4, yaitu 1. Berarti 275 dibagi 1 sama dengan 275. Kemudian 1200 dikurang dengan 875 adalah 325. 325 dibagi 6 dikurang 5, yaitu 1. Sehingga 325 bagi 1, 325. Selesai. Nah, oh iya, ini pi-nya, ini belum dikasih tahu ya teman-teman. Nah, ini pi-nya belum dikasih tahu. Caranya adalah TR min TC. Ya udah deh, tinggal teman-teman kurang saja TR min TC. TR-nya berapa? 0. TC-nya berapa? 200. Berarti 0 dikurang 200 sama dengan minus 200. Kemudian 100 dikurang 260 sama dengan minus 160. Kemudian 240 dikurang 320. Tim masih minus ya. Minusnya 80. Kemudian 420 dikurang dengan 380. Ini udah positif nih, yaitu 40. Kemudian 600 dikurang dengan 440. 600 dikurang 440, hasil positif sama dengan 160. Kemudian 875 dikurang dengan dikurang dengan 500 sama dengan 375. Oke, positif ya. Kemudian terakhir 1200 dikurang dengan 560. Hasilnya sama dengan 640. Oke teman-teman, sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, teman-teman silahkan personal chat melalui akun saya ya. Akun asisten dosen Michelle Karin A1719. Ya, yang ini teman-teman bisa chat di akun Michelle Karin A1719 apabila ada pertanyaan seperti itu. Kemudian berarti kalau misal ada juga yang mau ditanya nanti yang lebih detail, kita kan nanti akan bertemu juga secara onsite gitu ya di kampus. Jadi silahkan teman-teman tanyain aja apa yang perlu teman-teman tanyakan. Oke, saya tutup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.